Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya pandemi COVID-19, kita disarankan untuk belajar di rumah. Nah, kali ini saya akan menerangkan materi teks berita dalam pelajaran Bahasa Indonesia melalui tayangan video. Simak baik-baik ya. Setiap hari selalu muncul berita baru mengenai peristiwa yang terjadi di dunia. Dan pastinya kamu pernah mendengar suatu berita baik itu melalui media cetak, elektronik maupun media lainnya. Untuk itu, kita kali ini akan membahas mulai dari pengertian, kaidah kebahasaan, struktur teks, dan contoh teks berita singkat yang berfungsi agar kamu lebih paham dengan penjelasan yang saya sampaikan. Oke, kita mulai dari pengertian ya. Teks berita adalah teks yang berisi tentang segala peristiwa yang terjadi di dunia yang disebarkan melalui berbagai media seperti radio, televisi, internet, situs web, maupun media yang lainnya. Teks berita berisi fakta, tetapi tidak semua fakta dijadikan berita. Kita akan mendapat informasi-informasi penting yang bisa menambah wawasan apabila rajin membaca teks berita, sehingga dapat menjadikan kita berpikir secara kreatif, kritis, dan efektif terhadap suatu hal. Suatu peristiwa dapat bertahan selama beberapa jam, hari, bahkan tahun, tergantung seberapa hangat berita tersebut diperbincangkan oleh orang-orang. Lanjut ke struktur teks berita. Ada beberapa struktur yang membangun teks berita. Struktur teks tersebut merupakan struktur yang membangun teks sehingga menjadi satu kesatuan teks yang utuh. Struktur teks berita terdiri dari yang pertama, orientasi berita. Orientasi berita berisi mengenai pembuka dari suatu peristiwa yang diberitakan. Biasanya terdapat penjelasan singkat mengenai berita tersebut. Yang kedua, peristiwa. Peristiwa berisi mengenai jalannya kejadian dari awal sampai akhir yang didasari pada peristiwa yang terjadi dan dijelaskan berdasarkan fakta dari lapangan. Yang ketiga, sumber berita berisi mengenai sumber didapatnya berita tersebut. Biasanya, berita yang ditambahkan sumber dituliskan pada media cetak seperti koran, tapi tidak jarang media elektronik juga menyertakan sumber berita, terutama di internet. Selanjutnya, unsur-unsur yang biasa kita sebut dengan 5W plus 1H. Dalam proses pembelajaran, memahami sebuah berita tentunya kita harus memahami unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah berita. Adapun unsur-unsur berita terdiri atas what, who, where, when, why, dan how. Berikut penjelasan yang lebih lengkap dari 5W plus 1H. Yang pertama, what. Suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur what, yaitu berisi pernyataan yang dapat menjawab pertanyaan apa. Yang kedua, who. Suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur who, yaitu disertai keterangan tentang orang-orang yang terlibat dalam peristiwa. Yang ketiga, when. Suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur when, yaitu menyebutkan waktu kejadian peristiwa. Yang keempat, where. Suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur where, yaitu berisi deskripsi lengkap tentang tempat kejadian. Yang kelima, why. Suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur why, yaitu disertai alasan atau latar belakang terjadinya peristiwa. Yang keenam, how. Suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur how, yaitu dapat dijelaskan proses kejadian suatu peristiwa dan akibat yang ditimbulkan. Nah, selanjutnya adalah unsur-unsur dalam pembuatan berita. Yang pertama adalah unsur aktual. Mengandung unsur terkini, terbaru, terhangat, baru saja atau sedang terjadi. Pengertian terbaru bisa merupakan fakta terbaru yang ditemukan dari suatu peristiwa lama atau peristiwa yang baru saja terjadi. Yang kedua, unsur faktual. Dalam unsur faktual, kejadian benar-benar merupakan suatu kenyataan, bukan suatu rekayasa, hayalan atau karangan. Fakta dalam sebuah berita muncul dan diperoleh dari sebuah kejadian nyata, pendapat ataupun
pernyataan. Yang ketiga, unsur penting. Ada dua hal dalam berita dinilai penting. Pertama, tokoh yang terlibat dalam pemberitaan adalah tokoh penting atau memiliki kapasitas yang telah diakui oleh masyarakat. Yang kedua, materi berita menyangkut kepentingan orang banyak dan mempengaruhi kondisi masyarakat. Yang keempat, unsur menarik, menimbulkan rasa ingin tahu dan ketertarikan dari masyarakat untuk menyimak isi berita tersebut. Peristiwa yang menarik dan diminati oleh masyarakat biasanya bersifat menghibur, aneh, memiliki unsur kedekatan, mengandung nilai kemanusiaan, kriminalitas, dan konflik. Yang terakhir, kaidah kebahasaan teks berita. Sedangkan kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks berita adalah sebagai berikut. Yang pertama, verba transitif. Verba transitif merupakan verba yang dapat diubah ke bentuk pasif. Yang kedua, verba pewarta. Verba pewarta adalah verba yang mengindikasikan suatu percakapan. Yang ketiga, adverbia atau kata keterangan. Adverbia adalah kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata lain. Yang keempat, konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah kata hubung yang berhubungan dengan waktu. Yang kelima, kalimat langsung. Kalimat langsung adalah sebuah kalimat yang merupakan hasil kutipan langsung dari pembicaraan seseorang yang sama persis seperti apa yang dikatakannya. Yang keenam, kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Yang ketujuh, bahasa yang digunakan. Baku dan sederhana, menarik, singkat, padat dan lugas, komunikatif, netral atau objektif. Oke, semoga pembelajaran tadi dapat bermanfaat ya untuk anak-anak. Tetap di rumah dan jangan lupa jaga kesehatan, selalu cuci tangan dan jangan lupa pakai masker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.